Terlalu banyak colokan di meja kadang-kadang bikin kita tuh suka pusing sendiri. Nah, niat kita mau fokus kerja tapi bentar-bentar malahan ngelirik mata kita sambil dalam hati tuh ngomong kayak, "Ini kok kayak kebanyakan colokan ya? Dan ini kok setupnya kok jadi kayak berantakan dan ribet, padet banget," gitu kan. Nah, oleh karena itu barang yang Pical akan review kali ini, itu bisa bikin setup teman-teman sekalian tuh yang dari semrawut, jadi harusnya bisa lebih rapi. Supaya kita bisa tetap lebih fokus pas lagi ngerjain kerjaan ataupun juga lagi ngerjain tugas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kalau di video sebelumnya Pical udah bahas produk Cuktek 10 Ultra, maka kali ini yang datang kepada Pical adalah brand dari Cuktek juga, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu Cuktek 30 Ultra Charging Station. Dan nanti seperti biasa di review kali ini Pical bakal kupas tuntas secara lengkap, mulai dari unboxing, desain dan juga build quality, serta spesifikasi hingga kelebihan dan juga kekurangan daripada produk ini. Jadi mending langsung kita mulai aja ya reviewnya. Nah, pertama kali produk ini tuh akan hadir dalam kemasan yang memang memberikan kesan premium. Dia menggunakan box dengan tipe teleskop box. Kemasan nanti didominasi oleh warna hitam matte dengan bahan karton setebal 0,3 cm yang berasa solid banget saat kita pegang. Kemudian terkait dengan urusan finishingnya pun, maka kemasan ini menggunakan finishing doff dan juga spot UV pada beberapa part, yang mana masih satu aliran lah dengan versi yang Cuktek 10 Ultra kemarin. Jujur kalau ngejudge dari kemasannya yang datang begitu premium begini, udah jelas ini bukan ditujukan kepada kita kaum mendang-mending. Jadi bener-bener emang udah premium banget lah ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya pada bagian detail desain, maka kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu, di mana ini menjadi muka dari kemasannya. Kalau kita biasanya mukanya di depan, tapi ini tuh ada berada di bagian atasnya. Dan di bagian ini nanti terdapat visual serta nama produk, dan juga klaim 300 watt dan juga ada nama brandnya itu sendiri. Sementara itu pindah ke bagian depan dan juga belakang, maka di bagian depan nanti sebenarnya terlihat polosan aja. Tapi kalau kita lihat lagi, itu tuh ada kayak terdapat branding Cuktek 30 Ultra dengan finishing spot UV juga. Sementara bagian belakang dia menampilkan skenario penggunaan dan juga detail-detail yang menunjukkan kelebihan dari produk tersebut. Sementara itu untuk bagian kiri dan kanan ini memang polosan aja, dan palingan sisanya di bagian bawah terdapat QR code. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, maka informasi yang tertera pada box ini masih sama ya, seperti konsep DNA dari box Cuktek 10 Ultra. Yang mana tulisannya masih mayoritas menggunakan bahasa Mandarin, karena memang ini juga mayoritas ditujukan kepada pasar di sana gitu ya. Tapi kurang lebih informasi yang disampaikan masih standar seperti pada umumnya. Jadi mending langsung kita masuk aja ya ke isi paket penjualan kali ya. Ada apa aja sih? Dan waktu kita bongkar isinya ini tergolong lumayan banyak nih. Yaitu kita akan menemukan satu unit charging station itu sendiri, satu kabel USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang 152 cm, satu kabel DC sepanjang 81 cm, yang mana ini kita menggunakan tipe yang untuk Asus TUF dan juga Asus ROG, dan juga satu power cord 10 ampere 250 volt sepanjang 150 cm, dan juga satu base stand, dan yang terakhir ada satu user manual. Nah, kalau teman-teman lihat dari paket penjualan, maka produk ini sebenarnya belum sepenuhnya ready to use, karena untuk bisa maksimalin semua port yang tersedia, mau nggak mau kita tetap harus membeli kabel, yaitu kabel USB Type-C ataupun juga kabel USB Type-A, dan yang paling penting adalah apa? Konverter tambahan. Betul, betul sekali. Nah, setelah Pical unboxing tadi, maka Pical menyadari bahwa unit ini tuh dalam keadaan dilapisi pelindung plastik buat dia mencegah terkena goresan. Nah, di lapisan pelindung plastik tersebut juga tercetak informasi dengan tulisan bahasa Mandarin yang setelah Pical translate berisi tentang perangkat yang kompatibel untuk port output DC-nya, serta petunjuk gimana cara pengoperasian layarnya. Nah, sementara di sisi kiri ada juga nanti label berwarna kuning yang berisi catatan penting terkait dengan penggunaan output DC. Lalu nanti di dalam box aksesoris yang disertakan ini juga tersusun sangat rapi dan terdapat busa untuk memastikan agar produknya tetap dalam keadaan aman. Secara desain memang produk ini memiliki warna titanium grey dengan kombinasi warna hitam, yang dimana di beberapa bagian warna hitam memiliki tekstur garis, dan juga tekstur ini bisa membantu saat kita pegang jika kita mau colok-colokin kabelnya. Sebagai pelengkap pun juga terdapat nih lekukan garis biru di bagian port dan juga di bagian layarnya. Nah, berpindah ke bagian dimensi, maka jelas charging station ini memiliki dimensi yang lebih bongsor dibandingin yang sebelumnya. Di mana dia memiliki dimensi 10,8 cm dikali 8,5 cm, serta ketebalan 4,3 cm dengan berat sekitar 650 gram. Ya memang sebenarnya meskipun dimensinya kecil, tapi memang beratnya ini sudah masuk kepada kelas charger laptop yang kayak laptop gaming gitu. Karena itu memang bisa dibilang alat ini cocoknya buat stay di satu tempat ya. Ya, Pical sih memang tidak merekomendasikan untuk teman bawa kemana-mana. Meskipun bisa aja dibawa keluar, tapi yakin deh lama-lama pasti bisa berasa berat juga ya kan.
Nah, sekarang kita masuk kepada detail dari setiap sisi di produk ini sendiri. Di mana di bagian dari atas dia menampilkan akan branding dengan tulisan 30 Ultra 300 Watt Charging Station. Nah, di bagian ini juga nanti menyertakan akan satu panel tombol fisik yang terbagi ada dua. Yaitu yang pertama tombol mode dan juga yang kedua adalah tombol untuk display. Tombol ini nanti berfungsi untuk navigasi menu pada layar yang berada di sisi depan dari produknya. Jadi nanti kita sekalian aja ya bahas area ini nih. Di mana di sini tuh terdapat layar IPS berukuran 1,83 inci yang memiliki fitur monitoring aktivitas charger secara real time. Di samping layar IPS juga terdapat USB port yaitu 3 USB-C dan juga 1 USB-A. Dua dari 3 port ini nanti diberikan warna biru sebagai pembeda kemampuan output daya dari masing-masing portnya. Selanjutnya kita beralih ke bagian samping-sampingnya, di mana di samping kiri terdapat port output DC yang mampu menghantarkan daya hingga 300 watt. Sementara di samping kanan ini polosan aja dan tidak ada tulisan apapun. Sementara untuk area belakang nanti teman-teman bisa menemukan deretan icon sertifikasi, informasi terkait dengan produk yang ditulis dalam bahasa Mandarin, dan juga port input daya IEC C5. Nah, untuk input daya ini sendiri sayangnya kabel yang disediakan dia menggunakan colokan tipe I. Jadi kita tetap butuh konverter tambahan ataupun mungkin ganti kabelnya sekalian jika memang ada yang cocok. Cuma Pical coba cari dan agak kesulitan sih buat mencarinya. Dan terakhir kalau teman-teman ingat di paket penjualan tadi, di mana dia sudah disediakan akan base stand, di mana benda ini berfungsi bukan sekedar buat dudukan aja, tapi juga sebagai adjuster. Sehingga posisi charging station tuh auto align yang membuat dia sudut penggunaannya tuh jadi lebih enak. Base stand ini terbuat dari besi, di mana pada bagian atasnya terdapat magnet yang tidak terlalu kuat, namun cukuplah untuk membuat produk utamanya ini stabil. Selain itu pada alasnya dia menggunakan bantalan karet yang membuat base stand ini tuh juga nggak gampang bergeser. Base stand ini memiliki dimensi 8,7 dikali 8,5 cm dengan ketinggian 1,8 cm dan juga bobot di 255 gram. Jadi kalau kedua produk ini digabung total beratnya tuh jadi 905 gram. Lumayan berat ya guys, dan Pical juga kaget karena mengetahui base stand ini tuh tidak seringan yang Pical ekspektasikan. Tergolong berat guys. Nah, kalau kita ngomongin soal spesifikasi, maka di sini Pical tertarik banget dengan 3 teknologi yang ditawarkan pada produk ini. Di mana berdasarkan website resmi dari Chuktek Vietnam, di sini mereka bisa bilang kalau produk ini memiliki 3 teknologi, yaitu pertama arsitektur PFC plus LLC, yang kedua adalah teknologi GaN, dan yang ketiga adalah digital analog hybrid control. Nah, Pical akan bedah satu-satu ya, biar teman-teman juga kita sambil belajar guys. Jadi, kalian nonton video tuh bukan cuma sekedar kayak hiburan, tapi dapat ilmu juga. Yang pertama adalah terkait dengan arsitektur PFC tadi yang plus LLC. Yaitu PFC itu adalah singkatan dari Power Factor Correction. Dan juga ada LLC Resonance Converter. Di mana teknologi nanti berfungsi untuk bikin aliran listrik yang masuk jadi lebih rapi. Ujung-ujungnya nanti akan lebih stabil dan akan lebih efisien. Jadi mengkonversi dayanya nggak banyak yang terbuang. Dan yang kedua yang memang teman-teman biasanya sudah sering dengar yaitu teknologi GaN. Di mana seperti yang sudah Pical jelaskan di review Chuktek 10 Ultra sebelumnya, maka teknologi ini menawarkan efisiensi dan juga kemampuan switching yang memang lebih tinggi. Jadi dia mampu menghasilkan daya lebih besar dalam ukuran yang jauh lebih ringkas. Makanya teman-teman bisa lihat beberapa charger GaN zaman sekarang tuh jauh lebih kecil tapi dayanya tetap gokil ya kan. Nah, teknologi yang terakhir yaitu tadi adalah digital analog hybrid control. Di mana sistem ini bisa merespons perubahan beban dengan cepat. Jadi saat kita colok ataupun cabut perangkat, maka charger ini langsung bisa menyesuaikan distribusi dayanya secara lebih stabil. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya daya yang sudah kita hantarkan kepada device-device yang lagi dicolok itu tuh harusnya tidak terganggu terlalu banyak. Nah, jadi dengan dibekali 3 teknologi tersebut, nggak heran kalau charging station sekecil ini, tapi dia masih bisa mampu mengaliri daya nggak cuma besar tapi juga tetap efisien. Dan yang paling penting apa? Stabil, ya kan? Percuma kalau kita cinta gede-gedean tapi nggak stabil, kadang-kadang on off, nggak. Sama kayak hidup, kita perlu stabil guys. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah port yang tersedia, maka port-port ini juga mendukung akan fitur Power Delivery 3.1 dan juga ada Programmable Power Supply atau PPS, ada juga Universal Fast Charging Specification dan masih banyak yang lainnya. Dukungan ini memang sama persis dengan yang ada diberikan di Chuktek 10 Ultra, di mana kompatibilitas fleksibel juga bisa dipakai untuk berbagai perangkat. Dan masih berhubungan sama port, maka kita akan ngomong bagaimana kemampuan dari output masing-masing setiap portnya. Meskipun nggak ada informasi mengenai setiap portnya pada bodi produk, tapi tetap di dalam layarnya sudah terdapat rincian port mulai dari USB C1 sampai USB C2 dan 3, plus juga ada USB-A dan juga DC-nya. Di mana untuk USB C1 dan C2 ini memiliki maksimum output di 140 watt. Kedua port ini nanti diberikan warna biru ya untuk menandakan bahwa ini memang agak lebih besar dibandingin yang USB C3.
Nah, sementara untuk port USB-C 3 dia memiliki output maksimum hanya hingga 44 watt saja. Jadi memang tidak setinggi yang tadi ya. Dan yang ketiga, kita ngomongin soal port USB-A ya, bukan ketiga ya, karena port USB C1, C2 nya udah 2 gitu. Jadi ya pokoknya kita ngomongin port USB-A aja deh. Dimana output maksimumnya pun juga lebih rendah lagi, yaitu berada di angka 22,5 watt. Dan yang terakhir sekaligus yang memang jadi fitur utama dan memang lebih besar dibandingkan yang tadi, yaitu adalah port DC out. Di mana dia mampu menghasilkan total daya hingga 300 watt ya. Bayangkan teman-teman, 300 watt ini bisa mengisi bukan cuma sekedar laptop biasa begini, tapi juga untuk laptop-laptop gaming ya kan, kayak laptop ROG Zephyrus lah, habis itu TUF Gaming, apa semua gitu kan, Legend, semua teman kasih tahu, disikat. Dan masing-masing port ini sudah punya peruntukannya sendiri. Jadi seperti yang sudah Pichel jelaskan sebelumnya di review Cuktek 10 Ultra, ini more or less hampir sama lah. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah klaim-klaim seperti ini tuh beneran nggak sih kalau dipakai dalam kondisi nyata? Nah, oleh karena itu, Pichel akan coba tes. Dan kita mulai dulu dari apa yang ada di layarnya. Dimana di sini teman-teman bisa memantau aktivitas untuk masing-masing port. Yang dimana displaynya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita pencet tombol display maka tersedia 3 tampilan monitoring plus 1 juga tampilan temperatur. Selain itu juga tersedia 3 mode, yaitu ada nanti mode USB only, DC only, dan juga all port. Nah, kalau teman-teman mau mengakses settingnya, maka teman-teman cuma tinggal tahan tombol display sekitar 2 detikan. Dan nanti di sini akan tersedia menu bahasa, yang dimana hanya menyediakan pilihan bahasa Inggris ataupun juga bahasa Mandarin. Gak usah nyari bahasa Indonesia, karena memang tidak ada di sini. Dan sisanya nanti terdapat menu lainnya, dimana mencakup akan pengaturan enable ataupun disabler fitur DC, screen saver, dan juga screen off, serta factory reset. Nah, kalau untuk pengaturan enable disabler fitur DC, ini kan buat bisa mengaktifkan atau menonaktifkan akan port DC yang tadi di sebelah kanan dari charging stationnya. Ataupun juga screen saver, kalau misalnya memang kita lagi nggak pakai, dia akan ada tampilan-tampilan yang ya minimal agak lebih fancy gitu lah ya kan. Dan juga ada fitur screen off buat kita bisa minimal menghemat lah. Kalau misalnya memang tidak kita lihat-lihat terus kan, ya udah mending dimatiin aja gitu layarnya gitu kan. Serta yang terakhir adalah untuk kita ngereset semuanya, jadi kita akan balik kepada settingan pabrik. Dan terlepas daripada itu semua, kita akan coba membuktikan gimana performa dari produk ini. Dimana sekarang pengetesan yang produk ini bisa coba tes menggunakan yang sama seperti Cuktek 10 Ultra sebelumnya. Dimana di sini bisa coba colok satu MacBook kepada port USB C1, dan sama seperti Cuktek 10 Ultra, setelah tercolok maka otomatis muncul tulisan Apple pada layarnya, sebagai tanda bahwa produk ini memiliki sertifikasi MFI. Dan pada waktu kita colok, itu dia menghasilkan output di kisaran 56 watt. Ya memang wajar, karena untuk MacBook ini sendiri, dia nggak narik daya gede-gede amat gitu. Dan setelah itu bisa coba tambah colok laptop lagi di port USB C2. Dan pada skenario ini tuh juga port C2-nya mengeluarkan daya di kisaran 56 watt. Sedangkan untuk port C1-nya tadi terjadi penurunan ke 54 watt dan stabil di angka tersebut. Dan selanjutnya setelah 2 menitan, Pichel tambah lagi nih dengan colok smartphone pada port C3 dan juga TWS pada port USB-A-nya. Pada sekarang ini USB untuk C3-nya tuh mengeluarkan daya di 12 watt, sementara USB-A-nya tuh di 2 watt. Dan menariknya di port C1 ini malahan turun ke 48 watt, sementara port C2-nya masih stabil di 56 watt. Setelah itu Pichel coba jalankan tes ini dan bisa dilihat bahwa port C1 mengalami penurunan ketika port-port lain kita colok. Tapi port yang lain malahan masih stabil dari awal. Meskipun memang sesekali ada perubahan turun di sekitar 1-2 angka aja. Namun ujungnya dia balik lagi tuh ke angka yang awal. Dan di momen ini Pichel sayangnya nggak bisa ngetes untuk yang output DC-nya. Karena sayangnya di studio Pichel lagi nggak ada ROG Zephyrus nganggur ataupun Asus TUF yang nganggur. Nah, kalau teman-teman tadi nanya kenapa Pichel dari tadi ngomongin Asus Zephyrus dan juga Asus TUF, karena memang untuk port yang Pichel beli ini tuh DC-nya tuh support kepada koneksi untuk laptop gaming tersebut. Nah, kalau teman-teman mungkin punya Legend gitu kan, Lenovo Legend, ataupun juga mungkin punya Acer Nitro gitu ya, teman-teman bisa kok beli konverter di depannya ya, dimana teman-teman bisa cari di toko-toko online, dia tuh banyak jual, tergantung dengan laptop gaming yang memang teman-teman punya. Nah, meskipun Pichel nggak bisa ngetes akan port DC-nya ini, tapi dilansir dari website resminya bahwa port ini sendiri sebenarnya sudah dicoba kepada laptop gaming dengan kebutuhan daya hingga 296 watt. Dan memang charging station ini juga mampu mengakomodir akan kebutuhan daya tersebut. Tapi memang seperti catatan Pichel yang Pichel sampaikan di Cuktek 10 Ultra kemarin, klaim 300 watt ini adalah total daya maksimum dari yang dikeluarkan di charging station ini. Dan last but not least, kalau kita ngomongin soal charging ya, Pichel juga sempat untuk cek gimana kemampuan dari temperaturnya. Dan setelah 30 menit pemakaian di 4 port secara bersamaan, maka pada layar masih menampilkan keadaan excellent buat tingkat kepanasannya. Dan waktu Pichel coba cek dengan FLIR, maka titik panasnya tuh berada di bagian depan, tepatnya pada keempat port output yang sedang digunakan.
di mana rata-rata suhunya berada di 53,5 derajat dan maksimum berada di 57,8 derajat Celcius. Suhu ini memang masih dibilang sangat wajar lah untuk sebuah charging station karena masih di bawah 60 derajat Celcius. Dan memang ini secara angka juga nggak setinggi dengan kemampuan yang kemarin karena Cooktech 10 Ultra menurut Pichel kita sudah mau mendekati akan maksimum thresholdnya gitu kan di daya yang 120 wattnya tadi. Sementara kalau di sini mungkin dia masih ya geli-geli aja lah gitu karena Anda belum colok DC outnya jadi masih geli-geli aja. Jadi mau nggak mau menurut Pichel masih aman-aman aja sih. Cuma satu hal yang menurut Pichel agak ada kekurangan di sini adalah untuk charging station ini sendiri sayangnya dia masih belum support akan Mi Home seperti yang kayak kemarin. Jadi mau nggak mau teman-teman kita nggak bisa monitoring akan maksimum outputnya untuk setting-settingannya langsung dari handphone kita seperti yang Cooktech 10 Ultra kemarin. Jadi menurut Pichel kayak agak nanggung banget gitu loh. Kenapa Cooktech kamu hilangkan fitur ini yang Pichel expect ada di charging station ini? Ya jadi menurut Pichel itu catatan keras dan salah satu kelemahan menurut Pichel. Karena ya malahan turun ya kan. Kita beli mahal-mahal malahan turun ya. Nggak ini Anda nanggung-nanggung Anda kayak Apple. Overall, menurut pribadi Pichel, Cooktech 30 Ultra Charging Station ini merupakan produk yang valuable untuk menjadi investasi di meja kerja teman-teman sekalian. Dengan kemampuan mengalirkan daya yang memang sangat besar meskipun bentukan yang sangat ringkas, ini bisa jadi pilihan lah buat teman-teman yang memang mau satu one for all nggak mau repot lagi sisanya. Tapi ujung-ujungnya masih dia memiliki kekurangan yang mirip dengan tipe Cooktech 10 Ultra kemarin. Yaitu pertama terkait dengan jenis stackernya yang bikin jadi agak lebih repot karena kita harus beli converter lagi dan juga itu akan nambah volume di kantong kita ataupun di tas kita gitu. Dan kalau memang teman-teman dari tadi ngomongin kayak ini dari tadi lu ngomongin Cooktech 10 Ultra tuh apa sih bang kayak gitu kan? Teman-teman kalau memang belum nonton ya bisa nonton aja deh dulu video review Pichel terkait dengan charger Cooktech 10 Ultra yang Pichel udah mungkin taruh di atas sini. Dan balik lagi untuk yang Cooktech 30 ini ya charging station ini dan hal yang bikin Pichel mind blowing tuh sebenarnya adalah kemampuannya dia untuk menghantarkan daya serta pengendalian panasnya di mana Pichel tes selama 30 menit masih aman-aman aja. Tapi ujung-ujungnya itu kan juga dengan catatan bahwa ini Pichel bahkan nggak mempergunakan mungkin cuma setengah kali ya, nggak sampai 75% gitu kan. Sehingga produk ini kayak gini tuh cocok banget terutama buat kita yang anaknya mungkin butuh banyak charger tapi nggak mau repot dan one for all seperti yang bisa bilang tadi. Dan kalau teman-teman masih berminat dan masih mendengarkan video ini sampai dengan akhir ini, maka teman-teman kalau mau beli ini bisa teman-teman tebus dengan harga kisaran di 2,5 juta rupiah saja. Ya, teman-teman bisa cari di toko hijau ataupun juga toko oren, tapi Pichel juga akan bantu taruh di bagian bawah. Jangan lupa juga, seperti biasa, bantu like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMJ Fams yang bahas kitab Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Enak sih, tapi kayaknya kita sepertinya perlu beli laptop kayaknya ya. ROG Zephyrus kali guys. Gimana guys? Sayang nih, port DC-nya udah ada tapi nggak bisa kepake kan. Aduh, kita harus bisa memanfaatkan charger ini, ya kan? Sama kayak misalnya kita punya casing gitu kan. Aduh, saya punya casing 17 Pro Max nih gitu kan. Tapi saya belum punya HP-nya, gimana ya? Aduh, apa beli handphonenya gitu kayak. Anda kayaknya berlebihan, ya. Terlalu mubazir.